Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Kali ini Radio Jurig mempunyai cerita bagian kedua, yaitu yang memiliki judul Para Penunggu Sekolahan bagian kedua. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman Radio Jurig mendengarkannya sambil ngopi agar bisa lebih rileks. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Para Penunggu Sekolahan bagian kedua. Selamat mendengarkan. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dan tangisan dari salah satu ruang kelas yang menjadi tempat tidur murid perempuan. Bahkan beberapa murid perempuan terlihat berlarian, berhamburan keluar kelas. Suasananya menjadi heboh. Para kakak pembina berlarian menuju ruang kelas di mana para murid itu sedang histeris. Yang setidaknya ada perdebatan adalah bunyi angklung di ruang penyimpanan peralatan sekolah SD negeri tersebut memiliki salah satu ruang khusus untuk menyimpan peralatan olahraga seperti kasur busa untuk lompat tinggi, berikut seperangkat tiang bola baik pun tiang voli dan tiang basket. Lalu panggung kecil tempat berdiri pemimpin upacara bendera pada setiap hari Senin pagi itu, dan kemudian sound system dan seperangkat angklung. Mas Rebo berkisah membawa pada satu malam dia mendengar suara dari ruangan peralatan. Saat itu sebenarnya belumlah terlalu larut malam, masih sekitar jam setengah 11. Saat kejadian itu ia sedang mendengarkan lagu dari pemutar musiknya sambil tidur-tiduran di depannya. Saat sedang asik menikmati lagu kesukaannya, telinganya menangkap berbunyi lain. Awalnya dia pikir suara itu dari lagu yang sedang ia dengar. Namun seingatnya lagu kesukaannya itu tidak ada alunan angklungnya. Mas Rebo kemudian mengecilkan suara pemutar musiknya. Benar saja, itu suara angklung, dan itu bukan dari musik yang sedang ia dengarkan. Mas Rebo beranjak keluar sambil membawa senter. Dikarenakan seperangkat angklung hanya ada di ruang peralatan, maka ia memastikan langkahnya langsung menuju ruangan itu. Saat berjalan menuju ruangan peralatan, suara angklung masih terdengar, namun tidak jelas lagu apa yang sedang mengalun. Nadanya sembarang, namun benar-benar seperti ada yang sedang memainkannya. Sebelum membuka kunci pintu ruangan peralatan, terlebih dahulu Mas Rebo menyalakan senternya. Kemudian ia sorot cahaya ke dalam ruangan melalui kaca jendelanya.
Suara itu seketika berhenti, namun terlihat beberapa bilah angklung bergoyangan, bertanda sehabis dimainkan. Kemudian ia membuka pintu ruangan peralatan dengan maksud hendak memastikan saja. Ia lalu menyoroti ke bagian arah dengan cahaya senter. Tidak ada siapapun. Untuk lebih memastikan, ia lalu menyalakan lampu ruangan itu. Tetap tidak terlihat siapapun. Yang ia lihat hanya beberapa barang yang tetap pada tempatnya. Keesokan harinya, ketika Mas Rebo menceritakan apa yang dialaminya semalam itu kepada beberapa guru, sebagian menganggap itu adalah perbuatan para penunggu sekolah. Namun, sebagian lainnya yakin itu dilakukan oleh tikus yang menggelantungi angklung sehingga menghasilkan bunyi. Boleh jadi pendapat yang mengatakan bahwa itu perbuatan tikus benar adanya. Namun, seingat Mas Rebo, sejak saat pertama ia menyoroti ruangan dengan cahaya senter, ia tidak melihat seekor tikus satupun. Lagi pula untuk membunyikan angklung yang seperangkat itu, meskipun mengalunkan nada yang tidak jelas, mestinya lebih dari 3 ekor tikus yang menggelayutinya. Kenyataannya sekali lagi, Mas Rebo tidak melihat seekor tikus pun. Pada malam-malam berikutnya, terkadang alunan bunyi angklung kembali terdengar. Mas Rebo mendiamkan saja. Ia mulai terbiasa dengannya, sebagaimana juga sudah terbiasa mendengar suara orang yang sedang menyapu dan seseorang yang sedang mandi sambil bersenandung. Namanya Ibu Sri. Dia salah satu staf guru di SD negeri tersebut. Bu Sri, demikian rekan guru dan para murid memanggilnya saat mengajar mata pelajaran matematika. Pelajaran yang bagi sebagian murid SD adalah pelajaran yang paling tidak difavoritkan dan terasa menakutkan, paling tidak bagi murid kelas 5 dan kelas 6. Terasa menakutkan dikarenakan Ibu Sri yang mengajar matematika adalah guru yang sangat tegas, alias galak, atau bahasa kerennya adalah guru killer. Pesonanya sangat jarang tersenyum. Dia sangat tidak suka apabila sedang menjelaskan pelajaran dipergokinya ada murid yang bercakap. Jika Ibu Sri murka, maka penggaris kayu 60 cm yang selalu ia bawa-bawa sebagian alat petunjuk di papan tulis ketika sedang menjelaskan materi, ia pakai juga untuk memukul meja murid yang ia tuju kemurkaannya. Cetar, cetar kalau sudah murka. Perhatikan kalau saya sedang menjelaskan, kata Ibu Sri. Maka itulah jika Ibu Sri sedang mengajar, maka dipastikan suasana kelas itu menjadi sepi senyap, mencekam bak kuburan. Ada saja komentar usil anak-anak SD mencocok-cocokkannya sifat galak Bu Sri itu dengan hewan menakutkan, yakni menjadi Ibu Sri galak. Bicara Bu Sri yang jika sedang mengajar, maka suasana kelas menjadi sepi senyap, mencekam bak kuburan. Suatu kali SD negeri sedang mengadakan kegiatan pramuka yang diperuntukkan bagi murid kelas 5.
Kegiatan pramuka itu adalah kenaikan tingkat dari siaga menjadi penggalang. Kegiatan kenaikan tingkat itu dimulai sore hari hingga malam. Maka murid kelas 5 dan beberapa guru yang menjadi pembina akan bermalam di sekolah. Beberapa guru turut menjadi kakak pembina yang bertugas jaga sebagai panitia kegiatan, termasuk Ibu Sri. Para alumni SD negeri tersebut masih aktif di kegiatan pramuka, juga turut membantu menjadi pembina sekaligus panitia. Setelah rangkaian kegiatan keterampilan dan pengetahuan pramuka tingkat dasar penggalang yang digelar semenjak petang hingga menjelang waktu maghrib, maka malam harinya tibalah pada acara puncak inisiasi, yakni jurit malam. Ada juga yang menyebutkan jerit malam. Jurit malam intinya adalah kegiatan uji nyali para pramuka yang akan menjadi penggalang. Tiap regunya yang biasanya beranggotakan 10 orang berjalan pada malam hari, berjalan melewati tempat-tempat yang dianggap menyeramkan. Di kalangan para siswa pramuka peserta, pada sore hari saat istirahat makan berlanjut sholat isya, ia sudah menggunjingkan info dari kakak kelas peserta tahun lalu bahwa biasanya Ibu Sri pada acara jurit malam akan menyamar menjadi kuntilanak untuk menambah tingkat kesulitan uji nyali. Selain guling yang digantungkan pada pohon dengan maksud seolah-olah pocong, namun demikian meskipun sudah mendapatkan bocoran info, tetap saja mereka merasa cemas. Rute berjalan jurit malam sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar wilayah dekat SD negeri tersebut saja. Namun tidak jauh dari wilayah pemukiman masih terdapat makam tua milik warga Betawi asli setempat yang dinamakan Kober. Kober itulah yang akan dilewati para peserta jurit malam. Tiba saat larut malam, Agung, Surya, Adi, Ari, dan Daru tergabung dalam satu regu mereka. Menamakan regu mereka Elang. Pada pos pertama sampai ketiga, mereka akan menjumpai kakak pembina yang memberi pertanyaan semacam tes. Pertanyaan adalah seputar Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma Pramuka, sandi-sandi, dan hal yang lainnya terkait kepanduan. Setelah ketiga pos itulah sebagai tes terakhir mereka harus melewati Kober. Dari jarak beberapa meter dari Kober, mereka sudah melihat sosok dengan berambut panjang terurai, memakai pakaian entah gaun atau daster warna serba putih berdiri. Berdiri mematung tidak jauh dari Kober yang hanya terdiri dari 5 makam itu. 2 pocong yang sebenarnya adalah guling juga terlihat menggantung di pohon yang ada di sekitar Kober. Ketika persis melewati Kober, para anggota regu Elang berusaha tenang berjalan meskipun jantung mereka berdebar dan dengkul rasanya gemetar. Namun dalam hati mereka berdoa, si kuntilanak saat dilewati tidak berbuat apa-apa, hanya diam saja sambil menunduk. Namun beberapa dari anggota regu Elang sudah menebak bahwa itu memang Ibu Sri, dikarenakan
Ibu Sri sendiri sempat menampakkan wajahnya betapa leganya anak-anak pramuka itu. Apalagi tidak jauh dari Kober, di mana Ibu Sri menyamar sebagai kuntilanak. Ternyata ada 3 orang kakak pembina lainnya yang berjaga. Setelah berhenti kemudian berbaris dan melapor kepada ketiga kakak pembina itu, merupakan diizinkan untuk kembali ke SD negeri, yang berarti pula selesailah seluruh ringkasan tes. Pukul 11 malam, seluruh peserta kegiatan pramuka sudah kembali di SD negeri sebagai tempat bermalam para murid-murid. Maka 4 ruang kelas dirubah fungsi menjadi barak tempat tidur mereka. Murid laki-laki dan perempuan dipisahkan. Saat di ruang kelas, suara ririh tawa dan percakapan terdengar dari murid menceritakan keseruan pengalaman mereka. Namun para kakak pembina memerintahkan agar segera lekas istirahat tidur. Suasana pun menjadi hening. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dan tangisan dari salah satu ruang kelas yang menjadi tempat tidur murid perempuan. Bahkan beberapa murid perempuan terlihat berlarian, berhamburan keluar kelas. Suasananya menjadi heboh. Para kakak pembina berlarian menuju ruang kelas di mana para murid histeris. "Adik-adik, ada apa? Ada apa? Tenang, tenang," kata-kata para pembina. "Itu Kak, itu foto Ibu Kartini, foto Ibu Kartini," jawab mereka sambil menangis gemetaran. "Kenapa foto Ibu Kartini?" tanya kakak pembina heran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada ruang kelas baik di tingkat SD sampai SMA, di sepanjang beberapa foto pahlawan nasional, matanya Kak, mata Ibu Kartini keluar darah, kata mereka sambil sesegukan. Lalu mereka semua ditenangkan dengan diberi minum. Saat murid-murid sudah terlihat sedikit tenang, Pak Maulana, guru IPA yang juga ketua pembina pramuka SD negeri tersebut, menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Indah, salah satu seorang siswi yang tadi berada dalam kelas itu, bercerita bahwa Eka yang tidak bisa memejamkan matanya karena tidak terbiasa tidur selain di kamarnya, terkejut ketika melihat foto Ibu Kartini. Matanya mendelik-delik sambil melotot kemudian mengeluarkan darah. Eka menjerit histeris sambil menunjuk-nunjuk ke foto Ibu Kartini. Jeritan Eka membangunkan seisi kelas. Di tengah kebingungan, mereka melihat ke arah jari Eka menunjuk, lalu mereka semua pun histeris. "Beneran Pak, saya juga melihat." Mata Ibu Kartini melirik-lirik sambil melotot, terus menangis keluar darah, papar Indah. "Pas kita semua lari keluar, saya ngelihat ada Bu Sri masih jadi kuntilanak, malah diem aja berdiri di depan kelas." Lanjutnya, mendengarkan penuturan Indah, Pak Maulana dan pembina lainnya tertegun. Setelah kejadian heboh itu, para panitia menyalakan lampu kelas. Tidak ada yang aneh pada foto Ibu Kartini, sebagaimana diutarakan murid-murid yang histeris. Dan Ibu Sri setelah tugasnya menyamar menjadi kuntilanak
Selesai ia tidak bermalam di sekolah, sudah langsung pulang dijemput suaminya. Selesai. Itulah cerita Radio Jurig bagian kedua yang memiliki judul Para Penunggu Sekolahan. Semoga cerita Radio Jurig yang memiliki judul Penunggu Sekolahan bisa menghibur sahabat Radio Jurig semuanya. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurig, sebelum meninggalkan cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seru dan lebih seram lagi. Terima kasih. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.